HR-nya HR. Oh ya. iya. Enggak. Untuk koperasi, Pak Aceh, Ketua Koperasi juga Pak Dadang. Soalnya nggak pakai seragam bisa ya agak Jadi kayak lu tadi agak kaget. Pak Jeffrey sebagai GM untuk di HR Director juga mewakili untuk memastikan semuanya, karena gimana pun juga koperasi masih dalam lingkungan perusahaan, dalam pengawasan kita juga memastikan semuanya berjalan lancar, juga diaudit semua. Dan Pak Kurniawan juga yang mewakili untuk di bagian HRD untuk di internal relation dengan kepegawaian. Saya Justinus Bu, saya yang direktur di sini, jadi yang mewakili untuk mengurus pabrik inilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur beserta segenap jajaran PT perusahaannya ini ya, Hajar Paper ya Pak ya. Ya. Ketua Koperasi, anggotanya di Koperasi dan bagian dari perusahaan ini ya, Pak Hajar Paper. Dari Dinas Provinsi, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat ikut mendampingi kami. Mohon maaf sebelumnya di tengah-tengah kesibukan Bapak ini alhamdulillah bisa menerima kami. Kami baru berdua Pak yang hadir. Yang lain mungkin masih ada dalam perjalanan karena tadi dari Koperasi kunjungan ke yang pertama ada masih dalam perjalanan. Kalaupun nanti mungkin terhalang oleh macet, hanya kami berdua yang terpenting kehadiran tidak maksimal tapi nanti membawa pesan atau nanti ada pesan yang disampaikan itu yang tentunya bermanfaat. Ini Pak Iksan, saya perkenalkan dulu dari fraksi PKS. Beliau daerah pemilihannya Bogor ya Pak ya? Bogor Kabupaten. Kalau saya Yuningsi dari daerah pemilihan Jabar 12 Cirebon, Indramayu saya. Ini Pak Dede dari Dinas Koperasi dan Pak dari Dinas Kabupaten, tuan rumah gitu kan harus ya. Sebelumnya mohon maaf juga kalau memang kedatangan kami ini mendadak Pak, mendadak. Kami dari Komisi 2 yang kebetulan bermitra dengan Dinas Koperasi yang tentunya memang fungsinya juga bukan hanya untuk mengawasi ya, gitu. 3 tupoksi kami di antara 1 pengawasan, tapi kami juga ingin tahu ini mitra-mitra Komisi 2 ini yang tentunya di antaranya dengan Dinas Koperasi, ada koperasi ini menarik karena kami mendengar ramah tentang koperasi yang ada di perusahaan ini ya. Kami berharap penuh bahwa tentunya ini menjadi koperasi yang andalan lah. Ya. Saya dari Cirebon pun sejak saya di DPRD Cirebon mendengar ini gitu kan, mendengar ada perusahaan ada yang dalamnya ada koperasi yang sangat bagus. Tentunya ini kami yang punya masyarakat Bekasi bagian dari Jawa Barat tidak hanya ini swasta tapi bisa menjadi percontohan gitu. Di samping kami juga ingin tahu barangkali ini makanya kami bawa ini eksekutifnya nanti bisa diinformasikan ini loh pengelolaan padahal ini anggotanya bukan dari PNS gitu kan ya, tapi nanti ini tentunya bisa membantu karena koperasi itu sebagai apa ya tulang punggung atau sebenarnya soko gurunya ekonomi, tapi kan selama ini jarang sekali gitu kan kita punya koperasi ratusan ya Pak ya, tapi ini yang sehat itu ada beberapa karena memang persyaratan koperasi itu diantaranya kan adanya untuk itu kami datang ke sini tentunya mudah-mudahan tidak mengganggu nih Pak siang menjelang sore ini. Jadi kami ingin tahu ini menarik sekali karena mendengar sudah lama walaupun memang ini koperasi ini di bawah naungan perusahaan tentunya yang di dalamnya anggotanya ini semua swasta ya, tapi ini kan bisa memberi pencerahan supaya juga kami menginginkan yang selama ini pinjaman yang sangat mudah itu kan di luar koperasi gitu kan, di luar koperasi ini ada kesan jadi mereka yang bekerja mungkin swasta menunggu entah ini bulanan entah mingguan, tapi kalau kepepet agak kebutuhan akhirnya meminjam kepada bank-bank yang ini tidak bertanggung jawab, intinya membantu inginnya tapi ternyata kan menyengsarakan gitu apa ya penyebutannya beda-beda pun kalau di
Mas Iksan penyebutannya apa gitu kan, Bang yang muda itu tanpa ada agunan ada apa, tapi cepat. Bang Emok. Tapi ya Bang Emok, kalau saya di Cirebon namanya Batak Pak, Oh. Bang tanpa kantor gitu Oh. kan, yang mengajukan langsung bisa gitu. Itu jadi ini kan tentunya sangat membantu supaya kalau ada kebutuhan mendadak, ya anggota yang dipenuhi kewajibannya, tapi juga dia seakan-akan ada meminjam apa, tentunya kan bisa segera dipenuhi. Ini juga mungkin nanti menjadi percontohannya Pak ya, jadi untuk bisa nanti kami informasikan kepada ada perusahaan-perusahaan, hampir semua mungkin ada koperasi, tapi kan melihat sehat atau tidaknya gitu kan, mesejahterakan anggotanya atau tidaknya, ini kan beragam. Itu saja Pak mungkin dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari PT Pasar ini yang bersedia menerima kami. Diberi kesempatan sama Ibu dari Dewan, kami hanya ingin menyampaikan mungkin Pak, karena memang urusan perkoperasian itu adalah urusan wajib Pak bagi pemerintah, dan untuk itu ada di setiap level pemerintahan ada yang mengurusi koperasi Pak. Kementerian yang khusus di pemerintah provinsi juga kami ada dinas koperasi, di Kabupaten Bekasi ini ada Pak Wono dari dinas koperasi kabupaten. Jadi itu dia akan pemerintah menganggap bahwa koperasi itu memang adalah salah satu hal yang harus ditegakkan, karena itu tujuannya satu kan, koperasi itu mensejahterakan anggota, itu saja. Dan satu lagi prinsipnya adalah dari, untuk dan oleh anggota. Ya. Jadi kalau di koperasi itu benar Pak ya, walaupun misalnya di situ anggotanya ada manajer, ada apapun sama, hanya one man one vote gitu Pak. Jadi kalau bagaimanapun satu suara saja dan satu orang. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Ibu mengenai kesehatan koperasi. Ini berdiri sudah lama Pak? Sudah 993. 93. Ya. Nah, selama ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan belum? Oleh Sudah dinas? rutin. Sudah. Dari Dinas Kabupaten Pemkes. Alhamdulillah. Iya, oke. Nah, itu Pak. Jadi satu-satunya instrumen yang bisa menyatakan bahwa koperasi itu benar atau tidak hanya satu Pak. Pemeriksaan kesehatan itu ada KPPK, Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Apabila koperasi di sini sudah, itu bagus, sudah sini lagi, sudah ya udah nggak diragukan lagi, dan itu sudah ini. Nah itu, karena terus terang saja Pak, kami temui juga beberapa koperasi yang di bawah perusahaan, karena banyak juga Pak, di daerah sini juga banyak, ada TAIS ya kemarin, terus ada Michelin juga punya koperasi, Ujian juga punya koperasi. Ya tidak semuanya baik gitu Pak, pengelolaannya ya. Karena kalau pengelolaannya baik, pertanggungjawaban baik, itu otomatis nanti akan mendapatkan koperasinya itu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan terus. Itu saja mungkin Bu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bisa bantu saya untuk melengkapi. Dan terima kasih Ibu Dewan, terima kasih Pak Ide dan timnya semua. Jadi terima kasih juga nih, bukan istilahnya dadakan ya. Saya di pabrik, semua di pabrik semua, nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita santai aja nih. Saya pikir kita dari tahun 93 kita sudah memikirkan untuk adanya koperasi. Memang pada awal pendirian ya otomatis pasti mesti dibantu dengan perusahaan. Tapi sejalan dengan perkembangan semua, kita sudah merencanakan bahwa koperasi seyogyanya juga bisa berdiri sendiri dengan yang sehat, tapi juga dalam pengawasan dan lingkungan perusahaan, di mana kita juga melihat bahwa manfaat koperasi juga cukup banyak sekali untuk karyawan kita. Karyawan kita kurang lebih 3.000. Jadi kan ya seperti tadi Bu Dewan juga bicara, ya kadang-kadang kan juga ada keperluan dadakan segala macam dari karyawan kita, daripada keluar pinjam yang istilahnya bank-bank ataupun dari individual yang kurang jelas. Lebih baik kan kalau ada daripada badan yang kita kelola sama-sama. Nah itu, jadi kalau kita melihat nanti Ibu sempat ke koperasi kita juga ada gerakan untuk menabung,
Tabungan tersebut itu nanti digunakan juga untuk pinjaman-pinjaman pada karyawan. Bunganya cukup baik sekali ya Pak Dadang, dan juga untuk bunga pinjaman pun juga cukup baik. Dan itu kan di backup sama perusahaan untuk link dengan payroll kita. Jadi aman. NPL 0 Pak, betul. Jadi aman. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan. Jadi istilahnya, maaf nih Pak Usman, Pak Dadang, bukan kita biarkan sendiri jalan, enggak. Betul. Kita support dari belakang, tapi kita juga nggak mau istilahnya koperasi ketergantungan dengan perusahaan. Harus ada bagaimana pendanaan, bagaimana mengelola dengan baik, diaudit dengan baik juga untuk itu semua. Jadi penyediaan untuk yang kebutuhan sehari-hari karyawan, terutama yang paling penting kan tadi pinjaman, simpan pinjam itu kan, itulah yang intinya bisa berputar. Tapi yang kalau melihat dari Ibu Dewan, dari Bapak sebagai pembina koperasi adalah gimana dukungan daripada perusahaan untuk melink terhadap payroll, sehingga tidak ada istilahnya kekhawatiran dari pihak kepala koperasi, dari pihak koperasi keseluruhan untuk memberikan pinjaman, karena disesuaikan dengan kemampuan daripada gajinya. Itu yang kita pastikan semua, sehingga sampai saat ini NPL 0. Jadi kalau di bank-bank aja masih banyak, tapi kalau koperasinya Pak Dadang 0. Nah, dengan perputaran yang cukup baik sekali. Itulah yang mungkin saya bisa katakan ini, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa membantu kita saling isi lah. Selain daripada untuk kita membackup secara payroll, kebutuhan-kebutuhan yang kita lakukan dalam perusahaan, katakanlah selama COVID, kita kan mesti memberikan vitamin, suplemen, dan itu kita pun dapat daripada koperasi, sehingga kita bisa saling berputar. Jadi istilahnya yang kita saling bantu antara koperasi dengan perusahaan, ya. Jadi kembali lagi ya, dari karyawan ke karyawan kok. Istilahnya ya, untungnya koperasi juga nanti juga buat ada pembagian di akhir tahun, namanya apa? SHU. Ya, SHU itu yang ditunggu-tunggu karyawan itu. Uang lelaki katanya. Kenapa? Uang lelaki. Jangan didengar Bu. Nah itulah jadi yang sekilas mungkin itu. Pak Dadang, silakan Pak Dadang, ada bisa dibantu mengenai kegiatannya mungkin yang lebih detail lagi, saya mungkin kurang. Silakan Pak Dadang. Selamat sore Pak Jatah kita semua. Maka nama saya Dadang Komara, Ibu Bapak Dewan dari Dinas Provinsi, dari Dinas Kabupaten. Saya selaku Ketua Koperasi untuk sekarang ya. Kita mengucapkan terima kasih Pak Yus, Pak Jeffrey, Pak Nur atas fasilitas yang diberikan perusahaan. Ini yang luar biasa Bu. Kami dapat kabar ada informasi mau ada datang dari kunjungan dari DPRD Provinsi Komisi 2. Yang responsif itu justru Pak Yus sendiri. Luar biasa. Gitu. Jadi sebagai gambaran, koperasi kami berdiri tahun 93. Terakhir tahun 2022 kemarin aset neraca kami sudah 62 miliar Bapak. Dan itu tidak lepas dari supportnya perusahaan, tadi yang Pak Yus bilang betul sekali. Jadi di antara divisi usaha kami itu yang pertama simpan pinjam, itu yang paling besar, USP ya, betul simpan pinjam. Kemudian ada divisi perdagangan retail, kemudian juga ada kita sewa rumah kos, kemudian ada juga catering. Dan ini yang tadi Pak Yus bilang disupport perusahaan, karena catering kita tuh melayani jasa catering di perusahaan ini untuk status perusahaan. Ya, jadi itu support yang diberikan perusahaan, kerjasama, betul kerjasama gitu ya. Selain itu juga beberapa kebutuhan perusahaan untuk CSR juga disupport dari koperasi, misal kayak kemarin terakhir yang bantuan untuk Kapolri Pak Is ya. Betul. Yang untuk waktu bantuan COVID itu senilai 4,5 M itu diserahkan ke koperasi untuk mengelolanya. Kemudian tadi yang payroll tadi disampaikan juga betul. Itu untuk sisi keamanan ya, dari teman-teman anggota simpan pinjam sesuai dengan plafonnya, sesuai dengan maksimal yang bisa pinjam gitu kan, dan lain-lain. Ya alhamdulillah kami di sini berada di lingkungan kerja yang cukup dinamis dan juga sehat, saya pikir gitu kan.
kemudian support dari teman-teman dinas juga, Pak Wono, Ibu Ida, kemudian ya Kepala Dinas itu luar biasa juga. Saya bilang Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi ini hiperaktif, saya bilang. Karena kami banyak diberikan bimtek yang saya pikir bimtek perkoperasian tentunya ya, yang luar biasa dan menjadikan kami tuh ya tahu bagaimana idealisme sebuah koperasi itu harus dijalankan. Kemudian yang tadi selain PMKes juga itu kan kewajiban kami itu rutin kami ikuti setiap tahunnya. Kemudian juga ada eksternal audit sebagai pihak independen yang menilai kesehatan koperasi kami, yang itu merupakan auditornya KAP yang sudah terregister di OJK yang merupakan rekomendasi dari perusahaan. Gitu. Jadi bentuk kepedulian perusahaan supaya koperasi ini tetap pada relnya gitu kan. Maka KAP-nya yang mengikuti perusahaan. Itu yang saya pikir gambarannya seperti itu, dan harapannya dari kami itu kedepannya seperti apa yang sudah dicanangkan dari Presiden Republik Indonesia, bahwasanya koperasi dan UMKM ini dari sekarang sudah kelihatan itu sudah luar biasa, gitu kan. Supportnya saya pikir selain dari perbankan juga ada apa namanya lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penyaluran dana dengan rate yang rendah, gitu kan, bisa mungkin bantu kami, gitu kan, karena memang loan di kami itu cukup besar Pak. Untuk simpan pinjam aja pencairan kami itu tiap bulan bisa 2 miliar lebih. Gede. Iya. Ya doyan utang mungkin Pak ya. Doyan utang karena mungkin kebutuhan juga, karena juga kami support anggota kami, karyawan yang memang kita dorong untuk mempunyai usaha sampingan di rumah. Jadi mungkin suaminya kerja di Fajar Paper, istrinya di rumah pemberdayaan ekonomi ya. Bukan diberdayakan ya. Ya, pemberdayaan Pak. Iya, salah, pemberdayaan. Itu seperti itu. Jadi itu pun kerjasama kami dengan HRD dan juga Ketua Serikat PUK SPK Federasi Independen Usaha di Desa. Itu kita ada program kerjasama bagaimana membentuk entrepreneur yang berasal dari karyawan. Seperti itu Pak mungkin gambarannya. Jadi ya saya berterima kasih sekali atas kunjungannya. Ya saya pikir ini bentuk kepedulian dari pemerintah dan juga anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang bagaimana memikirkan koperasi ini ke depannya harus maju seperti apa. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Mungkin ada sedikit saya informasi KKSA ini sebenarnya yang pertama adalah yang melaksanakan RAT tepat waktu. Makanya kami berikan ada piagam dan plakat itu untuk operasi ini. Dua, kalau dari penilaian kesehatan memang ya termasuk koperasi yang sehat, dan ini adalah salah satu koperasi terbaik kemarin di Koperasi Award di Kabupaten Bekasi. Ya, amin. Ini koperasi perusahaan yang salah satu yang terbaik karena dilihat dari selain legalitasnya juga, terutama yang kita lebih lihat adalah pemberdayaan terhadap UKM-nya. UKM sekitar mereka bisa masuk ke wilayah koperasi ini, terus support dari manajemennya saat memberikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak spesifik itu diserahkan kepada koperasi. Itu yang terutama yang menjadi nilai plus di KKSA ini. Selain juga sudah catering berjalan, Wisma punya semua sudah usaha keluar. Ini yang luar biasa dari support dari manajemen di ini adalah dia yang memberikan keleluasaan untuk berusaha di luar mengembangkan kooperasinya. Kan kalau anggotanya sudah sejahtera nggak ngerepotin lagi perusahaan. Itulah yang bisa kami informasikan mengenai Koperasi Surya BCC ini. Mungkin itu. Anggota ya. 1.600 sih. Jadi nggak semua ya? Belum semua. Apa mereka alasannya? Kan kalau di ADRT kami itu kan untuk menjadi anggota koperasi itu salah satunya karyawan tetap. Iya, betul. Untuk karyawan tetap sendiri ada sekitar 2.200 kalau tidak salah. Jadi karyawan tetap pun belum semua. Ada, karena itu sebenarnya ada yang keluar, ada yang masuk gitu Bu. Jadi nggak ini. Betul. Karena memang kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya, sifatnya sukarela gitu kalau ada koperasi itu. Iya, padahal kan sudah melihat banget ya manfaatnya. Potensinya dia. Iya. Saya pikir begini Pak, kalau mungkin untuk yang mengevaluasi apa yang dievaluasi gitu kan, ini sudah sangat bagus. Tentunya kan ini terima kasih. Kalaupun memang karyawan di perusahaan ini kan tidak semua dari Bekasi atau Jawa Barat, ya mungkin ada dari luar gitu kan, ada dari ini kan makanya ada di Jawa Barat itu ada koperasi lintas wilayah kabupaten ada. Tapi ini sudah masuk di sini nih kayaknya karena memang anggotanya tidak hanya dari Bekasi gitu, karyawannya kan dari luar. Dan yang lebih penting lagi itu Pak, mungkin memberi manfaat untuk keluar di masyarakat, ternyata bisa memberdayakan juga UMKM. Mungkin ini Pak izin
ini ada dinas dari provinsi juga, nanti artinya nanti Pak Direktur juga untuk tidak bosan gitu. Kalau kebaikan kan ditularkan nggak masalah ya, karena kita ini mulai ini, kita baru bangkit dari COVID kan, sudah corona nggak betah di kita, sudah pergi gitu, kita mulai bangkit. Karena memang kalau di legislatifnya ya kami pemerintahan antara eksekutif dan legislatif gitu kan. Eksekutifnya Dedek nih dari Dinas Koperasi, kami di legislatifnya kebetulan memang Komisi 2 ini ya yang penopang bagian ekonomi. Jadi kami inginnya ya satu diantaranya mensejahterakan juga anggota yang ada di perusahaan ini. Barangkali nanti ada yang lain kami bisa informasikan sebagai pilot project gitu kan, ini untuk tidak bosan Pak, barangkali ada menerima gitu kan, baik itu swasta atau mungkin dari kedinasan, karena hampir semua dinas kami di Jawa Barat ada koperasinya gitu kan, untuk juga memberi kemudahan, membantu terhadap karyawan baik itu yang PNS maupun yang seperti ini. Artinya nanti saya dari Cirebon punya sedikit cerita, kalau Cirebon kan punya juga ada Indofood, ada Komplek, itu kan perusahaan ya. Kali ini saya sudah mendengar, ini kan berarti di bidang ini paper di kertas ya. Karena saya percetakan, jadi Cirebon saya percetakan, jadi saya mendengar sekali nih perusahaan ini tahu betul. Mungkin itu Pak, jadi nggak ada lah. Jadi ini kita kesini ingin nanti bisa ditularkan gitu. Ini ada bagus sekali loh. Kalaupun memang iya yang membuat saya agak heran segini bagusnya, tapi ada aja ya. Maksudnya memang persyaratan di ADART itu kan harusnya memang itu yang menjadi karyawan tetap. Tapi karyawan tetapnya hampir 2.000, yang jadi anggota cuma 1.600 ya. Ya mungkin kita nggak bisa paksakan untuk menjadi anggota organisasi. Itu aja Pak. Mungkin ya Pak Iksan, mangga. Nanti ada satu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi dengan keikutsertaan hampir mungkin di atas 70% ya keanggotaannya. Artinya animo karyawan untuk mengupgrade dari sisi ekonomi ya dibangun. Saya juga pernah menjadi karyawan Pak ya. Takdirnya saja sekarang jadi dewan, karena saya dulu di leading sektor keramik Pak ya, di PT KIA, sekarang jadi SCI di akuisisi sama perusahaan siap. Nah, pengalaman yang saya rasakan itu memang status karyawan itu sangat menentukan ya. Bagaimana dia bisa memproyeksi misalnya, karena ini simpan pinjam itu sangat menarik kalau itu menjadi satu jembatan yang menyelesaikan masalah. Karena ada beberapa karyawan yang kemudian tidak mendapat akses karena dia mungkin sudah pinjamnya banyak di luaran. Nah, mungkin ada mekanismenya kan nanti, karena tidak bisa kemudian dia mengakses pinjaman itu karena ya katakan kalau lebih dari 30% dari penghasilannya kan, itu kan ada pembatasan. Nah, sehingga karena saya juga kemarin terlibat di salah satu pansus masalah jaminan sosial, jadi banyak itu yang kita gagas itu perusahaan memberikan CSR ya, tidak saja kepada bagian infrastruktur sebetulnya, tetapi ya kalau kemarin kami semangatnya bagaimana ada masyarakat di sekitar itu juga terjaminkan dari kan sekarang ada masyarakat namanya sadikin Pak, sakit sedikit dia menjadi statusnya miskin aja ya kan, sadikin itu kan kurang lebih seperti itu, sakit sedikit miskin. Kenapa? Tidak dijamin. Karena kemarin kami dari pansus DPRD Provinsi Jawa Barat itu membuat sebuah raperda yang tujuannya itu adalah memberikan jaminan kepada pekerja tanpa. Kalau insya Allah di sini sudah 100% ya keanggotaan BPJS misalnya sudah berjalan ya. Nah, karena beberapa perusahaan tercatat di Jawa Barat itu hanya 45%. Padahal sesungguhnya kan secara normatif perusahaan yang memiliki kerja formal itu karena tercover semua gitu. Rupanya Jawa Barat ada angka itu Pak. Maka kemarin kami melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang memang ya dalam hal ini ya dari segi kepatuhan ya tidak sama begitu ya. Dan karena kalau melihat korelasi dengan koperasi saja sudah seperti ini, ya berarti kan effort dari perusahaan terhadap karyawan itu besar gitu.
saya kira saya cukup senang mendengar tadi tinggal barangkali bagaimana dimaksimalkan kepesertaannya tadi ya, karena bagaimanapun hajat koperasi ini kan untuk lingkungan karyawan dan sebenarnya tadi perusahaan sudah memberikan ruang kepada supporting kepada perekonomian itu cukup besar. Saya kira itu seperti tambahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Ibu Bapak, hormati Pak Sumono, teman saya di kabupaten dan Bapak sekalian. Saya cukup senang mendengar kedatangan sekalian. Memang sih cukup mendadak informasi kemarin. Bahkan dalam surat itu kedatangan di hari Jumat. Meskipun di Sabtu. Saya coba konfirmasi di perusahaan karena kebetulan juga kami di wilayah perusahaan, artinya memang tuan rumah seluruh perusahaan. Ya, cuma kebetulan kita ada di dalam, ya saya harus izin ke Pak Yus selaku penanggung jawab sepenuhnya di perusahaan. Dan alhamdulillah dari malam sudah ada positif. Beliau siap menyambut. Biasanya beliau sibuk Pak. Sibuk. Saya minta waktu sebentar Pak Yus. Mohon izin untuk kita diskusi dengan Dewan kita dari provinsi dan beliau menyambut itu. Dan memang betul Ibu Bapak yang disampaikan Ketua Koperasi tadi, secara order kita memang berjalan cukup baik. Saya selaku Ketua PUK yang membawahi bertanggung jawab sepenuhnya karyawan, tapi hanya khusus hubungan industrial. Dengan Perdana Ketua Koperasi bekerja sama dengan satu tujuan yang sama sebetulnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan ternyata respon dari manajemen juga cukup baik. Contoh Pak Yus tadi menyampaikan bukan hanya urusan kecil, urusan besar termasuk suplemen, kemudian juga ada bingkisan lebaran, sampai hal kecil kopi, semua kita serang di koperasi. Sampai kita pernah diberikan tantangan yang tadi, bantuan Kapolri itu 4,5 M. Itu yang saya juga cukup kaget sebetulnya waktu itu. Sampaikan apakah betul perusahaan memberikan kepercayaan, ternyata alhamdulillah dan kita mampu. Jadi bagian hal yang cukup sensitif, contoh tadi Vero. Memang kalau tidak ada perusahaan yang backup, seperti tidak mungkin Pak. Resiko akan terlalu tinggi. Tapi di perusahaan hampir nol. Karena apa? Semua termasuk plafon, termasuk cara pembayaran, semua sudah ada sistem yang secara diatur oleh perusahaan. Artinya tidak ada yang meleset satupun. Sehingga itu membuat kami dinyatakan dalam pemberikatan cukup sehat. Dan sampai detik ini pun tetap perusahaan memberikan apresiasi, bahkan support sepenuhnya apa yang dibutuhkan sampai hari ini. Koreksi sehat ya, bukan cukup sehat sebenarnya dari kita di bawahnya. Oh iya. Tapi belum sehat sekali. Sudah sehat sekali. Tinggi. Makanya kita terbaik Kabupaten Bekasi gitu Pak ya. Gitu. Memang dulu ada stigma negatif Pak yang saya dengar dulu. Serikat tidak boleh ikut campur. Dulu pada awalnya, saya sempat diskusi dengan Pak Sawono. Saya seperti komplain waktu itu, kenapa serikat ikut campur? Saya juga nggak bisa komentar waktu lalu. Tapi saya akan buktikan bahwa saya selaku ketua serikat akan membawa gerbong koperasi bersama-sama ketua koperasi. Dan alhamdulillah berhasil. Dan Pak Sawono saksinya. Saya buktikan Pak. Saya masuk ke manajemen dan sampai hari ini jadinya koperasi menjadi yang terbaik di kabupaten. Ya mudah-mudahan maksud dan tujuan Ibu Bapak sekalian, pertama memberikan semangat buat kami. Kemudian kedua, kita juga ingin memberikan kontribusi positif, baik itu di internal untuk karyawan ataupun di masyarakat sekitar. Karena kalau bicara CSR Pak, terkadang kita ada kerjasama di pihak perusahaan, walaupun memang secara nominal itu besar perusahaan, kita hanya dompet. Tapi perusahaan itu memang kalau kita bicara CSR lebih besar. Cuma yang kecil-kecil biasanya kita koperasi nimbrung di situ memberikan kontribusi masyarakat sekitar. Termasuk UMKM, kita kurang lebih ada sekitar 50 berat ya, 150 sekarang. Jadi memang bukan hanya internal, tapi secara eksternal pun, termasuk di ruang lingkup Kabupaten Bekasi kita sudah bekerja sama. Jadi mungkin itu gambaran sekilas tentang koperasi KKS Ibu. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu membawa keberkahan sendiri, saya juga termotivasi. Saya juga menyampaikan terima kasih khususnya ke Pak Yus selalu menjawab sepenuhnya kan, karena kalau tanpa beliau juga koperasi tidak ada apa-apanya Bu.
Sama-sama. Barangkali itu dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sekali lagi. Jadi ini kita juga terima kasih. Jadi semua kita udah dengar pendapatnya semua. Jadi kami dari manajemen akan terus dengan support kunjungan dari Ibu Bapak Dewan semuanya juga membantu kami untuk lebih siap untuk support lagi terhadap koperasi. Dan juga komentar tadi mengenai masukan kenapa belum semuanya masih sekitar 70%. Nah kita bisa, Pak Dadang bilang baru 70% aja udah begini. Nah apalagi betul nggak Pak Dadang? Nah jadi tugas beliau lah Pak. Nah jadi kita melihat dari sisi yang satunya lagi bahwa dengan baru sekitar 1.600 dari 2.200 yang bekerja tetap sudah mencapai posisi yang ini. Jadi masih ada potensi untuk naik lagi. Di satu sisi berarti banyak juga pekerja yang nggak butuh simpan pinjam Pak, jadi gajinya cukup. Nah itu sisi yang lain, betul Pak Dadang? Nah Pak Dadang kan nggak ikut kan, nggak ikut pinjam kan, ikut nabung. Sama aja Pak pinjam. Nah itu satu. Jadi selama daripada COVID yang 3,5 tahun ini, perusahaan juga cukup terpukul lah semuanya, dampak. Tapi kita berusaha, tujuan kita hari hujan tidak selamanya. Iya. Pasti akan balik lagi terang. Jadi kita, tugas kita waktu itu tidak ada PHK satu orang pun. Itu yang menjadi tujuan utama daripada kita semua. Yang penting kita lewati masa-masa sulit, kita bangkit. Tapi di satu sisi operasi pada masa pandemi pun tidak turun ya, malah naik berkembang ya. Nah, jadi banyak bisnis yang bisa kita lihat, ada satu yang turun, ada satu yang naik. Nah, kita lihat operasi kita juga cukup berkembang di masa pandemi ini dengan kerjasama dengan perusahaan. Tadi banyak juga CSR, Pak Usman juga bilang ikut dengan kita. Tapi Pak Usman kalau lebih gede daripada perusahaan salah. Iya, nggak benar. Perusahaan harus lebih gede. Betul nggak Pak? Nah, jadi itu sedikit jadi kita dari pabrik. Jadi Ibu mungkin dari percetakan, kita ini dusnya apa bukan? Kita memproduksi kertas kemasan yang kalau dusnya coklat Indomie, Aqua itu dari kita semua. Yang Pepsodent itu kalau yang putihnya, dan kita memakai 100% kertas daur ulang. Kita tidak ikut nebangin pohon enggak. Jadi kalau tadi bilang UMKM banyak, kita juga pintu terbuka untuk semua pemulung-pemulung kirim kertas daur ulang ke kita, dus bekas, kertas bekas semuanya kita terima. Dan tidak ada istilahnya yang besar atau ini, semua kita open door semua. Jadi itu policy kita. Jadi untuk mendukung pemberdayaan penggunaan pengumpulan daripada kertas bekas, mengurangi daripada dampak-dampak misalnya kotoran-kotoran itu semua. Kalau lagi harga karton bekas tinggi, rapi semua di Indomaret, ya kan, dikumpulin semua, kertas dikumpulin semua. Jadi akhirnya ke kita semua. Jadi yang di dorongan di depan rumah semua itu akhirnya masuknya. Jadi itulah dari kita usaha ini. Mungkin dari Pak Jeffrey sedikit mengenai CSR-nya, gimana kerjasama dengan penduduk dan koperasi kita dalam menunjang kegiatan kita. Dari dinas dan juga Pak Tawono dari dinas kabupaten. Terima kasih atas kedatangannya. Ini merupakan sekali lagi support dari kita, dan ini juga semakin membuat kita semangat. Saya tahu waktu kemudian saya join 2020, dan itu saya melihat bahwa operasi kita dengan pengurusnya mulai punya semangat untuk bisa mengembangkan dan juga membuktikan dirinya. Karena kalau tadi mungkin kenapa belum semua, ini adalah tantangan dari operasi kita. Tapi dengan bantuan dari Bapak Dinas dan juga Kabupaten, saya kira banyak sekali dari tim pengurus itu dilatih bagaimana mereka bisa mengelola dengan baik, dan ini yang dilihat oleh karyawan kita. Semakin mereka percaya profesionalitas mereka mengelola sumber daya keuangan di sana, semakin membuat mereka juga mau bergabung dengan operasi kita. Nah, terkait dengan CSR, banyak hal dari CSR-nya kita
itu juga menyatakan kooperasi. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di lingkungan kita yang dekat sini juga kita selalu mempesertakan mereka, dan juga mereka juga terlibat aktif. Tidak merupakan sebagai, kalau tadi Pak Usman bilang penopeng sih enggak juga, tapi karena lebih menyatu lah sebagai satu tim itu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat juga, dan juga biar tampil juga bahwa kooperasi merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan perusahaan untuk melayani komunitas juga. Juga banyak program kita juga yang menggabungkan terkait dengan CSR dan juga karyawan, termasuk yang program kita sebenarnya yang terbaru adalah budidaya mangrove dan juga penyiaran ikan dalam ember. Jadi itu program kita antara karyawan kita yang sudah memasuki usia pensiun dan juga masyarakat. Jadi tentunya yang tadi Pak Yus bilang, kita juga ingin memberdayakan masyarakat, tidak hanya memberikan hanya ikan, tapi juga kayu juga. Nah, ini satu program kita yang nanti kerja sama juga dengan kooperasi. Bagaimana program ini dapat berjalan menjadikan sumber pemasukan buat masyarakat dan juga karyawan kita yang memasuki usia pensiun. Ini jadi income juga buat mereka, dan juga menjadi entrepreneur juga. Kooperasi di sini juga mensupport mereka, nantinya yang punya kemauan dan juga kemampuan untuk bertumbuh berkembang disupport dengan program-program pinjaman lunak dan juga yang didukung dengan manajemen keuangannya. Jadi menurut saya ini contoh baik buat kita sebagai perusahaan di sini juga, tidak memberikan hanya ikan nanti masyarakat juga tambah malas, tetapi juga memberikan contoh memberdayakan mereka, entrepreneur juga semakin berkembang, dan kita harap ini sustainable dari CSR kita semakin nyata. Jadi dari serikat kooperasi kita semakin bersinergi lah gitu. Tadi kalau ada bilang wah serikat, wah kalau mau operasi mungkin kalau serikatnya di tempat lain mungkin kayak gitu. Kalau serikat kita mah menyatu banget sama di depan. Betul Mas Usman? Kita terus terang ya, serikat, kooperasi, manajemen jadi satu. Jadi sinergi itu kembali lagi tujuan kita sama, karena kita ingin juga supaya perusahaan yang maju dan tidak meninggalkan karyawan yang ada di dalamnya juga tetap sejahtera. Pak Bu izin lihat depan 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Di sana. Iya, mari. Kita mesti lewat jalannya sini.